Halo teman-teman, banyak orang bertanya ya menjelang akhir tahun ini, apakah perlu aktivasi Cortex sebelum 31 Desember 2025 ini? Jawabannya tidak perlu ya, tidak wajib. Kemudian apakah perlu mencetak surat NPPN menjelang akhir sebelum akhir 31 Desember 2025 ini? Juga sama, jawabannya tidak perlu dan tidak wajib, teman-teman ya. Itu gampangnya, tetapi akan gua share informasinya dari berita nih teman-teman ya, ada berita dari DDTC News, DDTC. Oke, jadi dari DDTC ini informasinya kapan sebenarnya deadline aktivasi akun Cortex? Masih bolehkah di 2026? Nah, ini masih baru nih teman-teman ya. Jawaban simpelnya boleh ya. Akhir 2025 ini di Permata, tahun baru sudah tiba ya. DJP terus mengkampanyekan aktivasi akun Cortex System bagi WP. Kalau bisa, memang aktivasi akun dilakukan dalam waktu dekat. Alasannya, mulai 2026 nanti seluruh administrasi pajak dijalankan melalui sistem Cortex ya. Salah satunya pelaporan SPT tahunan bagi OP dan badan yang bakal menggunakan Cortex penuh. Lantas sebenarnya apakah ada batas waktu untuk aktivasi akun Cortex? Jawabannya adalah kapan deadline aktivasi akun Cortex ya? Jawabannya adalah tidak ada batas waktu, teman-teman ya. Jadi udah, lu nggak usah baca lagi lebih lanjut, teman-teman ya. Nggak usah lebih lanjut lagi. Intinya tidak ada batas waktu. Mau sekarang boleh, minggu depan boleh, tahun depan boleh, terserah lu. Jadi wajib pajak sebenarnya boleh-boleh saja baru melakukan aktivasi akun Cortex pada 2026 nanti ya. Tidak ada ketentuan batas waktu untuk aktivasi akun Kotes ya, kata Kering Pajak, oke, di tanggal 28 Desember 2025. Oke, teman-teman ya, simple. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengenai NPPN ya. Akun Kotes apa NPPN ya? Kita nonton lagi satu lagi nih. Ini adalah dari Bapak Daniel Belianto ya. Kapan batas aktivasi akun Cortex? Oh, sama nih ya. Nah, kita dengarkan sebentar. Banyak sekali yang bertanya pada saya, kapan sih batas waktu aktivasi akun Cortex? Jawabannya adalah sebelum Anda lapor SPT. Kapan jatuh tempo SPT? Yaitu bulan Maret 2026. Nah, tapi yang kedua yang perlu Anda perhatikan, khusus Anda, ASN TNI Polri, Anda dihimbau oleh Menteri Pan RB bahwa Anda lebih cepat, lebih baik. Kapan jatuh temponya? 31 Desember 2025 gitu ya. Nah, kalau saya lewat gimana untuk 2026? Ya nggak ada masalah, paling Anda disemprot sama bendahara Anda. Akan dikasih ya paling mentok-mentok SP lah, surat peringatan. Ya tapi secara teknis di pajak tetap bisa kok. Ya, Anda lewat 2025 nanti Anda di 2026. Tetapi Aduh. ya lebih cepat, lebih baik. Nah, biar Anda semangat, yuk saya akan berikan Anda ya aktivasi akun Cortex. Tepuk Cortex. Kita lihat. Oke ya, teman-teman, ini negara hukum ya, bukan negara pakai himbauan-himbauan. Ngapain itu Menteri Pan RB pakai himbauan-himbauan? Udah ikuti hukum aja. Kalau hukumnya bilang tidak wajib, ya udah nggak wajib. Udah gitu aja, nggak usah pakai himbauan-himbauan. Kasih peringatan segala, kasih ancaman segala. Negara apa ini ya? Oke teman-teman, ini ringkasannya ya. Pertanyaan pertama adalah, perlukah aktivasi akun Cortex sebelum 31 Desember 2025? Jawabannya tidak perlu dan tidak wajib ya. Pertanyaan berikutnya, memangnya apa sanksinya kalau lu tidak aktivasi akun Cortex? Apakah lu akan menjadi tidak perlu bayar pajak? Kan nggak mungkin. Apakah lu menjadi kehilangan kewajiban untuk bayar pajak? Kan tidak mungkin, teman-teman ya. Jadi udahlah, tidak usah ada perdebatan mengenai akun Cortex kapan masih diaktifasi. Terserah lu kapan mau aktivasi. Masalahnya adalah kalau lu tidak aktivasi, lu tidak bisa lapor SPT tahunan secara online. Itu masalahnya. Berarti kan nanti ketika lu mau lapor SPT tahunan online, ya saat itulah lu masih daftar Cortex. Sesimpel itu ya. Kalau sekarang tidak wajib, teman-teman ya. Kemudian perlukah mencetak NPPN? Ini banyak orang juga bingung nih. Perlukah mencetak NPPN sebelum 31 Desember 2025? Jawabannya antara perlu dan nggak perlu ya. Nggak pengaruh sebenarnya, nggak pengaruh. Perlu iya, nggak perlu juga nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau lu orang tipe orang yang gelisah, worry, ketakutan, nggak bisa tidur, udah lalu lu cetak aja teman-teman ya. Cetak aja. Mencetak itu tidak pengaruh apa-apa bagi hidup lu ya. Jadi kalau Anda jadi nggak bisa tidur gara-gara eh, buzzer TikTok gitu ya, ya udahlah, cetak aja MPPN teman-teman ya. Mencetak MPPN tidak pengaruh apa-apa.
Jika mencetak NPPN, apa artinya teman-teman? Artinya adalah Anda itu memilih pencatatan ya, Anda tidak memilih pembukuan. Sesimpel itu. Itulah definisi mencetak surat NPPN. Kemudian, jika tidak mencetak NPPN, apakah artinya orang itu langsung dianggap pembukuan? Jawabannya iya. Secara hukum ya, secara teori hukum iya, orang dianggap pembukuan kalau tidak mencetak surat NPPN. Tetapi dalam praktek nggak pernah dilaksanakan ya, dalam praktek nggak pernah kena masalah seperti ini ya. Yang keenam, jika mencetak surat NPPN, apakah UMKM 0,5% saya yang final menjadi tidak berlaku bagi saya? Jawabannya tidak begitu ya. UMKM 0,5% tetap biasa, tetap bisa ya berjalan bersamaan dengan NPPN ya. Terbitnya surat NPPN tidaklah menghilangkan atau menghapuskan hak Anda sebagai UMKM 0,5% ya. Banyak orang bingung ya. Satu orang biasa, satu orang pribadi itu boleh menggunakan dua atau lebih jenis pajak, menggunakan dua atau lebih jenis tarif pajak. Jadi tidak ada masalah. NPPN dan UMKM adalah dua dunia yang berbeda dan tidak saling menghapuskan. Oke? Yang menghilangkan hak Anda sebagai UMKM 0,5% adalah jika Anda ya kok awan ya. Jika Anda mencetak surat yang namanya surat memilih PPh umum ya, bukan surat NPPN ya. Ada satu surat khusus. Ada satu surat yang namanya surat memilih PPh umum. Kalau Anda pilih itu, maka Anda tidak bisa pakai PPh UMKM lagi. Jadi intinya teman-teman ya, semua masih sama sesuai aturan yang lama. Tidak ada yang berubah, santai aja ya. Nikmati liburan Anda, Happy New Year ya. Gak usah pusingin core stress teman-teman ya. Si koruptor core stress aja tuh, core stress ya. Si koruptornya yang sudah 1 triliun lebih tuh. Ngongkang-ongkang kaki aja, bebas liburan kemana-mana teman-teman ya. Belum masuk penjara tuh orang ya, santai aja teman-teman ya. Jadi intinya pajak itu tidak perlu terlalu diseriusin teman-teman ya. Apalagi dunia-dunia abal-abal core stress ini ya. Teman-teman nikmati liburan Anda aja ya, masih ada tahun depan dan NPPN maupun aktivasi Cortex masih bisa nanti-nanti, tidak harus sekarang ya. Tetapi kalau lu worry, lu khawatir, nggak bisa tidur, nggak bisa liburan, udah cetak aja sekarang, aktivasi sekarang itu juga bagus, itu sangat sangat disarankan ya. Tetapi bukan berarti wajib dan tidak perlu menjadi kekhawatiran hidup lu. Oke, teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.